Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman pemilih, kembali lagi di podcast Orasi, obrolan seputar demokrasi yang dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Bersama saya, Hadi Purnomo, yang akan menemani teman-teman pemilih dalam podcast hari ini. Tentunya kita akan ngobrol tema yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Dan pada hari ini, saya tidak sendiri, ditemani oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman, yaitu Bapak Ines Pradana Ruso, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu untuk bergabung di podcast Orasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, partai politik merupakan bagian penting dari demokrasi. Oleh karena itu, data partai politik harus selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Olehnya, sebelum kita masuk dalam pembahasan utama, Pak, alangkah baiknya teman-teman pemilih ini mengetahui apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang Bapak pimpin. Silakan. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bergabung di podcast hari ini. Jadi sebagai gambaran bahwa di KPU Kabupaten Mamuju Tengah sendiri itu ada 5 divisi. Salah satu divisi yang diampu oleh saya yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Nah, kalau mau melihat atau mengetahui apa sih tugas dari divisi teknis ini orang sering bercerita dan kasih semacam label ke divisi teknis. Oh, divisi teknis itu jantungnya pemilu. Jantungnya pemilu, karena memang dalam setiap tahapan yang dikoordinir maupun dikendalikan oleh divisi teknis itu tahapan-tahapan yang sangat krusial dalam pemilu. Walaupun memang dalam proses pengambilan keputusannya dalam setiap tahapan itu divisi teknis tidak sendiri, tetapi selalu mengedepankan prinsip kolektif kolegial. Nah, tahapan-tahapan apa saya yang dikendalikan? Yang pertama, penataan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi. Kemudian yang kedua, tahapan verifikasi data partai politik. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pencalonan baik pemilu maupun pemilihan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemungutan, penghitungan, bahkan hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kemudian yang keempat yaitu pendokumentasian hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara. Masih ada lagi nih Mas Hadi, ada beberapa lagi yaitu pelaporan dana kampanye, itu juga menjadi domain dari yang dikoordinir dan dikendalikan oleh divisi teknis. Dan yang terakhir yaitu yang juga sementara masih berjalan di masa non tahapannya ini, yaitu masa tahapan penggantian antar waktu untuk DPRD Kabupaten. Jadi itu mungkin tugas dari divisi teknis, Mas Hadi. Ya, menarik sekali Pak. Seperti yang kita jelaskan, dan banyak juga anggapan masyarakat di luar sana Pak, ketika tidak masuk dalam tahapan pemilu atau pilkada, KPU itu tidak ada pekerjaannya Pak. Ternyata setelah kita jelaskan tadi, selain di tahapan pemilu dan pilkada, KPU juga bekerja Pak ya, dan sibuk untuk mempersiapkan tentang pemilu dan pilkada. Menarik sekali Pak. Oke, selanjutnya Pak, kita masuk dalam pembahasan utama Pak. Tema kita tentang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Agar masyarakat mengetahui secara utuh nih Pak, kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik dan mengapa hal ini harus dilakukan? Ya, mungkin saya akan menjawab mengapa harus dilakukan. Bahwa kalau dunia politik itu orang sering bilang itu sangat dinamis, artinya sangat cepat terjadi perubahan. Baik ya kita lihat di televisi, kita bisa lihat dari berbagai media itu sangat banyak perubahan atau dinamika yang terjadi. Termasuk juga di internal partai politik maupun data partai politik. Sehingga karena dinamisnya itu termasuk data dari partai politik ini di internal, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran. Nah, ini kalau secara kata
menurut bahasa Indonesia mungkin pemutahiran itu berarti mencari sesuatu yang paling update terkait dengan data partai politik. Nah, itu mengapa harus dilakukan ya, karena tadi dinamis, tentu di internal parpol juga ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu biasa menghasilkan keputusan-keputusan. Nah, beberapa keputusan itu sangat berkaitan erat dengan data internal parpol. Nah, seperti kita ketahui, salah satu tugas KPU di masa non tahapan ini itu melakukan verifikasi terhadap pemutahiran terhadap data parpol yang ada, sehingga parpol wajib untuk mengupdate atau memutahirkan datanya di aplikasi Sipol yang kita punya di KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, benar sekali teman-teman ya. Kita saksikan bersama bahwa banyak partai politik yang telah mengikuti konstelasi pemilu dan pilkada, dan mereka partai-partai politik ini terdaftar secara resmi. Namun dalam prakteknya di lapangan ada terjadi pergolakan dan pembaruan data, dan inilah yang harus dilakukan pemutakhiran data. Untuk itu Pak, ruang lingkup pemutakhiran data ini apa saja, data apa saja yang harus diperbaharui oleh partai politik tersebut? Oke. Ada beberapa data yang perlu dimutakhirkan oleh parpol termasuk di masa non tahapan ini sesuai dengan surat dinas maupun pedoman teknis yang diterbitkan oleh KPU. Beberapa data yang perlu dilakukan pemutakhiran yaitu yang pertama struktur kepengurusan partai politik. Nah, ini yang paling sering Mas Hadi. Kalau di internal parpol itu kan mungkin ada yang sudah melaksanakan musyawarah-musyawarah yang menghasilkan struktur kepengurusan yang baru. Nah, ini wajib dilaporkan ke KPU via aplikasi Sipol. Jadi yang pertama itu struktur kepengurusan. Yang kedua yaitu keterwakilan perempuan di dalam struktur kepengurusan. Nah, ini kan berdasarkan undang-undang bahwa dalam struktur kepengurusan itu wajib mengikutkan perempuan. Kalau dari segi jumlah itu 30% dari jumlah struktur kepengurusan. Nah, ini juga kita cek lewat verifikasi ini apakah partai politik di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah itu struktur kepengurusannya sudah memenuhi hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keanggotaan partai politik. Nah, ini yang sangat dinamis Mas Hadi. Kalau dari pantauan kami dari proses pemutakhiran data parpol yang dilaksanakan di semester 1 tahun 2025 hingga semester 2 tahun 2025, yang paling banyak dilakukan perubahan ini keanggotaan parpol. Nah, ini kan sangat dinamis keanggotaan parpol ini Mas Hadi. Dan ini juga wajib dilaporkan via Sipol oleh partai politik jika ada perubahan keanggotaan. Kemudian yang terakhir domisili kantor. Nah, domisili kantor ini ya mungkin beberapa partai politik ada yang berpindah tempat, berpindah alamat kantor, itu juga wajib dilaporkan via Sipol. Jadi kalau ditanya apa saja ruang lingkupnya, 4 itu tadi Mas Hadi. Ya, itu teman-teman pemilih ya. Ada 4 faktor utama yang kemudian partai politik ini memiliki kewajiban untuk memperbaharuinya. Yang pertama adalah data kepengurusan, data anggota parpol, kemudian data keterwakilan perempuan, dan alamat dari kantor tersebut. Selanjutnya Pak, ketika kita memahami bahwa partai politik ini telah melakukan pemutakhiran data, tentu teman-teman pemilih ingin mengetahui di mana dan apa peran KPU dalam proses ini. Bagaimana KPU memvalidasi dan memastikan kesesuaian data dari partai politik tersebut. Oke, kalau di KPU sendiri itu kita diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik berdasarkan tingkatan. Nah, di setiap tingkatan kan partai politik ini melakukan pemutakhiran. Misalnya di tingkat pusat itu yang lakukan verifikasi adalah KPU RI. Lalu perubahan di tingkat provinsi itu dilakukan verifikasi oleh KPU provinsi, sedangkan di kabupaten itu dihandle oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Ada juga tambahan Mas Hadi, ada juga memungkinkan terjadi perubahan di struktur tingkat kecamatan, itu juga menjadi domain dari KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan verifikasi. Nah, sebenarnya model melakukan verifikasinya itu seperti semuanya by aplikasi Sipol. Jadi Sipol ini adalah sistem informasi partai politik. Partai politik itu melakukan pengisian terhadap data-data yang berkaitan dengan parpolnya via Sipol. Lalu setelah diisi, dia wajib untuk memasukkan dokumen pendukung. Misalnya, kalau struktur kepengurusannya berubah, berarti dia wajib melampirkan surat keputusan yang baru. Nah, lalu
Terkait juga keanggotaan parpol, dia wajib melampirkan juga surat kepengurusan SK yang paling baru maupun hal-hal atau item yang lain. Nah, bagaimana cara KPU melakukan verifikasi? KPU melakukan verifikasi dalam tahapan pemutakhiran data parpol berkelanjutan ini semuanya full via sipol. Jadi tidak ada verifikasi faktual atau verifikasi langsung ke lapangan. Beda mungkin kalau tahapan Mas Adi, kita KPU Kabupaten maupun di semua tingkatan itu melakukan verifikasi faktual. Tapi dalam masa pemutakhiran berkelanjutan ini tidak ada proses melaksanakan verifikasi faktual di lapangan. Yang dilakukan adalah mencocokkan, ini kan tadi sudah diisi oleh parpol. Sisa kita cocokkan, misalnya dia isi si A dengan nama dan jabatan di parpol. Nah, ini kita cocokkan dengan SK yang diupload. Apakah sesuai dengan nama dan jabatan yang ada di dalam isian dan yang di-upload via surat keputusan yang menjadi dokumen pendukungnya. Kalau sama berarti kita kasih status, kalau bahasa pedoman teknis itu sesuai. Kalau dia ada satu saja yang berbeda, ya kita kasih status tidak sesuai. Jadi sesuai dan tidak sesuai. Jadi kalau ditanya bagaimana KPU melakukan itu, semuanya by sipol dan memberikan status sesuai dan tidak sesuai. Setelah itu kami beberapa ketua dan anggota KPU melakukan rapat pleno lalu menentukan status apakah sesuai tidak sesuai dan mana partai politik yang melakukan pemutakhiran maupun partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran. Nah, ini sebenarnya masyarakat juga bisa tahu, Mas Adi, mana partai politik yang melakukan pemutakhiran, mana yang tidak melakukan pemutakhiran. Itu bisa dicek lewat akun sosial media yang dipunyai oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Mungkin itu, Mas Adi. Menarik sekali, Pak. Berarti KPU sendiri sudah menerapkan smart governance, Pak, ya? Iya. Artinya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung kinerja-kinerja KPU. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Sipol, Sistem Informasi Politik. Nah, ketika kita tadi mengetahui proses dan bahan-bahan data yang akan dilengkapi oleh partai politik itu sendiri, Pak, adakah waktu atau jadwal yang ditetapkan dalam proses pemutakhiran ini, Pak? Kalau jadwal dan waktu, kalau untuk proses pemutakhiran berkelanjutan ini bisa dikatakan sepanjang tahun. Cuma kan kalau sipol itu ada waktu-waktu tertentu aplikasi itu terbuka, misalnya sesuai surat yang diberikan oleh KPU itu sipol itu terbuka di hari Kamis dan hari Jumat. Nah, jadi pada saat hari tersebut parpol bisa melakukan pemutakhiran via aplikasi sipol. Lalu waktu tertentu setiap semester KPU Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pleno terhadap hasil pemutakhiran secara berkelanjutan tersebut. Kalau berdasarkan arahan itu di tahun 2005 kemarin, biasanya untuk semester 1 kita laksanakan atau tahapan pengisian via sipol itu sampai pada akhir Juni. Lalu setelah parpol melakukan submit, menyelesaikan pemutakhiran, kami melakukan juga pleno terhadap hasil pemutakhiran tersebut. Lalu setelah itu dibuka lagi, Mas Adi, dibuka lagi sampai akhir Desember. Di akhir Desember ada batas waktunya, di akhir Desember parpol melakukan pemutakhiran, lalu setelah submit seluruh parpol sesuai dengan waktu yang ditentukan, kami juga melakukan pleno. Jadi bisa dikatakan sepanjang waktu di 1 tahun, kecuali di hari-hari aplikasi sipol bisa diakses di hari Kamis dan Jumat. Dan kami melakukan pleno di setiap semester di akhir Juni dan di akhir Desember. Jadi untuk di tahun 2026 ini nanti batas waktu untuk pengisian di akhir Juni juga, Mas Adi. Jadi nanti setelah itu baru juga kami melaksanakan pleno. Jadi tiap semester. Baik teman-teman pemilih, ya. Jadi di sini KPU menggunakan aplikasi Sipol dalam proses pemutakhiran data partai politik. Nah, yang ingin diketahui mungkin sama teman-teman pemilih juga, Pak, bagaimana kemudian aplikasi Sipol ini dalam prosesnya mendukung proses pemutakhiran data tersebut, dan siapa saja yang memiliki akses untuk mengakses aplikasi tersebut? Ya. Aplikasi Sipol ini kalau masyarakat bisa mengetahui, kalau secara akronim, Sipol itu sistem informasi partai politik. Jadi seluruh data yang berkaitan dari
dengan partai politik itu bisa diakses lewat sipol. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa mengakses sipol? Yang pertama tentu KPU. KPU dalam hal ini baik KPU di tingkatan pusat, provinsi maupun kabupaten, nah, bisa mengakses. Lalu yang kedua tentunya partai politik, karena seluruh data-data itu diinput via aplikasi sipol. Kemudian yang ketiga, Bawaslu. Nah, cuma kalau Bawaslu ini hanya bisa sebagai viewer saja, bisa melihat data-data saja. Nah, beda dengan KPU, maupun kalau KPU kan bisa menetapkan status sesuai atau tidak sesuai. Kalau parpol bisa menginput dokumen pendukung, bisa melakukan isian dan sebagainya. Tapi kalau Bawaslu hanya sebagai viewer. Pertanyaannya, kalau masyarakat juga bisa sebagai viewer, tapi bentuknya lewat situs web aplikasi, situs web info pemilu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di situ? Ini Mas Adi mungkin tidak banyak masyarakat ketahui bahwa lewat aplikasi sipol, lewat info pemilu tersebut, ada kalau bisa mengakses info pemilu, bisa diakses info pemilu, lalu pilih ceknik. Di ceknik itu bisa kita ketahui apakah kita sudah terdaftar dalam partai politik tertentu atau tidak. Nah, itu bisa dikasih keterangan cukup dengan memasukkan nik kita, nik masyarakat yang ingin diketahui statusnya. Lalu setelah dimasukkan nik, nanti ikuti petunjuknya, lalu akan muncul statusnya apakah kita terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Nah, banyak masyarakat yang menganggap ini sesuatu yang kayaknya nggak penting atau apa. Ya, kami di KPU Kabupaten Mamuju Tengah itu menyarankan masyarakat supaya secara berkala mengecek nik-nya. Baik itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, Mas Adi. Alangkah baiknya dicek secara berkala. Apakah yang bersangkutan terdaftar dalam anggota partai politik tertentu atau tidak. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata di beberapa kasus banyak atau ada beberapa anggota masyarakat yang kadang melaporkan ke kita bahwa ternyata setelah dicek, mungkin dia mau daftar di pekerjaan tertentu yang mengharuskan ada bukti bahwa dia tidak terdaftar sebagai anggota parpol, dicek kok ternyata dia terdaftar sebagai anggota parpol. Lalu datanglah di KPU untuk mau memastikan. Nah, kalau kita di sini cukup lewat info pemilu saja, cek nik, bisa dilihat situ apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Pertanyaannya mungkin lanjutannya, bagaimana kalau dia terdaftar dan merasa dicatut? Apakah bisa dikeluarkan? Ya, kalau KPU Kabupaten Mamuju Tengah sendiri bisa melakukan fasilitasi terhadap hal tersebut. Bagaimana caranya? Ya, masyarakat cukup datang ke KPU Kabupaten Mamuju Tengah, lalu menyerahkan KTP-nya, fotokopi KTP, dan lalu mengisi pernyataan bahwa benar-benar dia dicatut namanya di salah satu parpol tertentu. Nah, sekali lagi saya tekankan, Mas Adi, KPU itu tidak punya hak mencabut keanggotaan parpol seseorang. Yang berhak mencabut itu adalah partai politik. Jadi prinsipnya KPU Kabupaten itu hanya melakukan fasilitasi bahwa yang bersangkutan dicatut namanya di parpol tertentu, nanti kita KPU fasilitasi menyampaikan ke parpol tersebut bahwa yang nama si A, nik si A tercantum di parpolnya, nanti parpol itu yang menghapus data keanggotaan dan parpolnya. Jadi KPU dalam hal ini hanya bisa memfasilitasi, yang berhak untuk mencabut keanggotaan parpol itu adalah parpol itu sendiri. Mungkin itu Mas Adi penjelasannya. Ya, benar sekali Pak, benar sekali. Seringkali ini menjadi keresahan atau bahan obrolan di tengah-tengah masyarakat Pak. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar pekerjaan tertentu yang kita sampaikan tadi dan mensyaratkan tidak boleh terdaftar di parpol, padahal bagi teman-teman bahwa terdaftar tidak di parpol itu bukan sesuatu yang betul. Bukan sesuatu yang menakutkan ya. Artinya itu sah-sah saja. Namun ketika teman-teman memang datanya terdaftar di parpol tertentu, merasa dicatut, itu bisa diatasi dan namanya dihilangkan dari daftar anggota partai politik. Tentunya teman-teman juga bisa mengecek secara langsung melalui aplikasi Info Pemilu Pak ya. Ceknik. Ceknik di Info Pemilu. Dan kemudian selanjutnya langkah-langkah selanjutnya bisa datang ke kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan kami siap untuk melayani dan memfasilitasi teman-teman.
Baik Pak, sampai kita kepada pertanyaan yang selanjutnya Pak. Dalam prakteknya tentu dalam hal pemutakhiran data ini tidak berjalan mulus saja Pak ya. Ada mungkin kendala-kendala yang Bapak alami. Apa kemudian solusi atau langkah untuk mengatasi kendala yang ada Pak? Kalau sejauh ini dikatakan kendala, saya pikir tidak ada kendala Mas Adi. Karena sebenarnya pemutakhiran data partai politik ini memberi keleluasan bagi parpol. Kalau memang ada perubahan di internal partainya, dia melakukan pemutakhiran. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya tidak apa juga untuk tidak melakukan pemutakhiran. Tapi kalau ada, ya wajib untuk melakukan pemutakhiran. Kalau dikatakan kendala, saya pikir tidak ada kendala selama ini. Berjalan mulus saja, dan tentu semua itu berkat sistem informasi yang sudah dibangun oleh KPU lewat sipol tadi. Sangat memudahkan kita di KPU Kabupaten untuk melakukan verifikasi apakah partai politik tertentu itu melakukan pemutakhiran atau tidak. Jadi saya pikir kalau kendala dan masalah selama ini sejauh berjalan 2 semester ini, bahkan sejauh ini belum ada masalah terkait hal tersebut. Belum ada masalah Pak ya. Baik Pak, kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir. Apa harapan Bapak di masa depan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Mamuju Tengah agar proses pemutakhiran data partai politik berjalan lebih baik dan berkelanjutan? Ya. Tentu kalau harapan Mas Adi, ini harapannya bahwa partai politik kita berharap apabila terjadi perubahan terkait dengan item-item yang masuk dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu, ya sebaiknya dilaporkan secara update kepada KPU via aplikasi Sipol. Nah, mengapa perlu diupdate? Itu sebenarnya sangat membantu parpol Mas Adi. Nanti kalau pas mendekat pelaksanaan tahapan pemilu atau masuk dalam tahapan pemilu, kan nantinya akan ada verifikasi data partai politik. Kalau selama ini atau sejauh ini sudah dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perubahan-perubahan ada, ya tentu itu akan memudahkan partai politik itu sendiri. Jadi kalau harapan saya sih partai politik aktif untuk melakukan pemutakhiran apabila memang terjadi perubahan di dalamnya. Itu mungkin Mas Hadi. Dan mungkin harapan kita ini salah satu agenda dari KPU RI ini kan salah satunya terkait dengan digitalisasi itu. Harapan kita mungkin di masa depan ya aplikasi Sipol ini tidak hanya bisa diakses hari Kamis dan Jumat saja, kalau bisa setiap hari. Tapi tentu itu kalau secara teknologi menjadi ada beban-beban tersendiri bagi aplikasi apabila dibuka setiap hari. Tapi harapan ke depan sih bisa terbuka setiap waktu atau secara terus-menerus. Mungkin itu Mas Hadi harapannya. Baik teman pemilih, dari perbincangan kita bersama Bapak Ines, kita memahami bahwa pemutakhiran data partai politik merupakan fondasi penting dalam menciptakan pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas. Data yang akurat bukan hanya kebutuhan administrasi, melainkan menjadi kunci dalam memantau, mengawasi setiap tahapan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh masyarakat. Kami dari KPU Kabupaten Mamuju Tengah mengajak seluruh partai politik dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini demi demokrasi yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Ines, atas wawasan dan informasi yang sangat penting, bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih juga bagi teman-teman pemilih yang menyaksikan podcast Orasi ini. Saya Hadi Purnomo dan Pak Ines undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.